Welcome to IGF Church. Bagi yang onsite maupun yang online, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita akan mulai kebaktian kita pada siang hari ini. Saya berdoa bahwa hari ini adalah hari yang baik. Sudah sepantasnya kita mengucap syukur selalu pada Tuhan. Sebelumnya mari saya ingin bacakan ayat bacaan pada hari ini yang diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Mungkin bisa ditampilkan. Saya bacakan terlebih dahulu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mari sama-sama kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Bahwa pada pagi hari ini kami berdoa, kami ingin meninggikan nama di atas segala nama, satu nama yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita yang baik, penyelamat kami yang hidup. Biarlah hari ini kami boleh datang menghampiri tata-Mu dengan segala kerinduan yang kami miliki Tuhan. Kami berdoa kiranya urapan-Mu menjamah setiap dari hati kami yang hadir di tempat ini. And we just want to be grateful and give thanks to You. And all God people say, Amen, Amen, Amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita tinggikan satu nama di atas segala nama. Come on church. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita serukan. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan Tuhan dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Haleluya.
Difimam gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar sorak haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Haleluya. Ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Haleluya. Segala puji kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami datang di tempat ini, kami rindu akan jamaat-Mu Tuhan. Kami rindu akan urapan-Mu mengalir di tempat ini. Kami berdoa, come Holy Spirit, come in this place and let it flow. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Come on church. Satu yang ku rindu,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. In Jesus name, come on. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu bawaku lebih lagi, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. In Jesus name, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. We love you, Lord. We love you, Lord. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saudara, dalam minggu ini saya diingatkan Tuhan dua hal yang sangat mengusik di dalam hati saya, saudara. Bagi saudara yang pernah melihat YouTube, saudara pasti tahu ada surat wasiat dari mahasiswi UNER yang barusan ini bunuh diri, saudara. Saya akan bacakan apa suratnya itu. Tidak panjang saya baca, saya akan tidak baca semua, tapi saya cukup sedih waktu saya baca ini. Dear Mama, terima kasih selama ini telah melindungiku, tetapi sekarang perlindunganmu terasa sia-sia. Aku tak pernah membuat keputusanku sendiri di dalam hidup ini. Sekarang inilah bagaimana aku menunjukkan kebebasanku. Aku memilih apa yang aku pilih dalam hidup ini, dan aku tak melihat masa depan untukku. Aku tahu bagaimana kau mencintaiku. Ini bukan salahmu, Ma. Aku tidak menyalahkan kamu. Maaf aku tidak bisa mencintaimu kembali. Maaf aku tidak dapat melindungimu. Dan ada lagi suratnya yang lain itu, yang dimana saya tuh cukup sedih, saudara, pada waktu dia mengatakan bahwa jika dunia mengatakan kenapa kok saya memilih jalan ini, dan dia akan mengatakan bahwa I don't see any hope. Saya tidak melihat harapan. Saudara, pada waktu kita nyanyi urapanmu mengubah hidupku,
Saudara, mungkin ada beberapa dari kalian datang dengan hati yang sedih, dengan hati yang pahit. Tapi saya ingin mengatakan pada saudara bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kalian sembah, yang kalian cari selama ini, itu bukanlah Tuhan yang fana. Saya berani meyakinkan saudara itu. Pada waktu saya membaca surat ini saudara, saya cukup sangat sedih. Saya melihat bagaimana mungkin orang tuanya begitu mencintai anak ini. Tapi anak ini mungkin tidak tahan dengan kejamnya dunia ini saudara. Karena dia tidak melihat, mungkin dia tidak mengerti mengenai kekekalan dan hidup salvation yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hal kedua, saya waktu itu bertemu sama teman saya gitu. Teman saya bilang bahwa, dan sorry to say, saya ini terkadang kepahitan sama orang Kristen. Tapi saya setiap minggu datang pelayanan itu hanya untuk rutinitas. Saya bilang it's okay. Lebih baik kamu melakukan rutinitas dan lebih baik kamu bilang sama Tuhan, Tuhan aku kepahitan. Tapi ingatlah satu, pada saat kamu kepahitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saat saudara hari ini mungkin kepahitan, sedih, kalian mengalami penyakit, kalian mengalami kelumpuhan, ingatlah satu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan. And I believe the hope is alive. That hope is alive. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku, yang dimana kalian sudah sering menyanyikan lagu ini. Tapi jadikan lagu ini sebagai doa pada pagi hari ini. Naikkan seluruh ucapan, perasaan saudara, isi hati saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah memandang masa lalu kita. That is our God and that is our Father. Let's sing this song, let's praise Him. Jadikan lagu ini sebagai doa saudara secara pribadi pada pagi hari ini. Mari kita hampiri Bapa kita sampaikan seluruh perasaan kita. And let's declare it that our God is alive. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, Bapak, kami bawa setiap doa kami, Tuhan, kami bawa setiap keluarga dan teman kami di tempat ini, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau
akan menyerah Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarmu berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. In Jesus' name. Ku ikuti panggilanmu, kan setia kan setia Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Yesus Tuhan, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Come on. Sebab Dia hidup, ada hari
kasih Tuhan, karena kematian-Mu Tuhan dan kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu Tuhan, kami memiliki kepastian keselamatan kekal Tuhan di surga nanti Tuhan. Tuhan kami Tuhan mau belajar Tuhan, supaya kami terus memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami gak mudah menyerah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, hidup kami di dunia yang sementara ini Tuhan, Kau sudah taruh Tuhan, sense of kekekalan Tuhan, rasa kekekalan itu di dalam hati kami Tuhan. Ajar kami gak take it for granted Tuhan, keselamatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama bulan ini Tuhan, kami belajar untuk menghargai hari-hari yang kami boleh ada Tuhan. Roh Kudus, Engkau ingatkan kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, I know lagu ini mengingatkan kita tentang pengharapan kita bersama dengan Dia karena Dia hidup. Tapi hari ini kalau boleh, let's take a moment untuk Anda boleh bersyukur kepada Tuhan. Ingat-ingat apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Anda bisa syukuri hari ini, sehingga kita bisa menatap masa depan dengan penuh pengharapan. Kalau Anda mungkin dengan suami dan istri, just pray sama-sama. Kalau enggak, mungkin Anda syukuri, Anda berdoa sendiri, atau mungkin dengan saudara Anda, just pray. Syukuri apa yang Tuhan berikan. Thank you Lord Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk Tuhan keadaan baik kami Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kami boleh ada Tuhan sampai saat ini Tuhan. Aku boleh melewati Tuhan badai dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, aku boleh melewati Tuhan sakit penyakit sampai saat ini aku boleh dalam keadaan sehat Tuhan. Ini karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melewati Tuhan lembah kekelaman Tuhan. Kalau kami boleh melewati Tuhan Yesus rasa duka cita yang mendalam Tuhan, kekecewaan Tuhan, kami berdoa Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. This is the gift of God Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you. Mari sama-sama kita nyanyikan sekali lagi, sebab Dia hidup. Thank you Lord. Angkat tanganmu, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan, sebab Dia hidup. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ada hari kami memiliki pengharapan, sebab Dia hidup. Amen. Ku tak getar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Amen. Ada hari esok. Amen. Sebab Dia hidup. Mari berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan thank you Jesus. Amen, amen. Happy Sunday, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani dimanapun Anda berada. We welcome you, baik yang onsite maupun online. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama bulan ini kita belajar tentang Seize the Day,
Kita belajar untuk menghargai hari-hari kita. Dan minggu lalu Pastor Lina sudah menyampaikan bahwa tahun-tahun hidup kita itu cuma 70-80 tahun. Sisanya adalah bonus menurut Mazmur yang dikarang oleh Musa. Dan kita belajar untuk kita selalu aware bahwa hidup kita ini sementara. Kita belajar untuk kita assess bagaimana kita hidup. Jangan sembrono, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang, don't waste your life. Kadang-kadang kita kanan, don't waste your life gitu ya. Don't waste your life. Jangan sia-siakan hidupmu, jangan sia-siakan waktu hidupmu. Dan kita selalu bertanya untuk kita belajar menghitung hari-hari ini supaya kami beroleh hati bijaksana, kita beroleh kewaspadaan, kita beroleh wisdom, kebijaksanaan dari Tuhan. Nah, videonya yang minggu lalu itu belum selesai. Kita akan lanjutkan bahwa 70-80 tahun itu dibanding dengan kekekalan itu gimana. Oke, yuk kita tayangkan video ini untuk memulai series kita hari ini, khotbah hari ini. Ada kehidupan setelah kematian. Nah, saudara pernah dengar jumlah kuadriliun? Berapa banyak pernah dengar, bisa membayangkan. Kalau hidup kita itu di dunia itu 70-80 tahun, kita lihat itu hanya satu titik. Makanya minggu lalu kita berbicara, kita itu dibanding kekekalan, itu satu titik aja, cuma secuil aja dari rencana Tuhan dalam kekekalan. Kalau kita pernah dengar kata kuadriliun itu adalah nolnya 24 gitu ya, juta kali 4. Kita nggak bisa bayangkan, itu masih bisa dihitung. Tapi kekekalan itu timeless, nggak ada, benar-benar tidak ada batasan selama-lamanya. Ada kehidupan setelah kematian. Setiap agama, kepercayaan memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai kehidupan setelah kematian. Ada yang percaya bahwa dalam kehidupan yang akan datang kita akan berubah menjadi makhluk lain, kita akan mengalami reinkarnasi. Ada juga beberapa kepercayaan yang percaya bahwa ketika kita mati, kita akan menjadi satu dengan alam. Kita kembali menjadi debu tanah dan termasuk tubuh, jiwa, roh kita, semuanya di sana. Buat kita, kekekalan secara Kristen, belum pernah ada yang mengalami kekekalan. Untuk kita bisa khotbah ini kita nggak bisa tahu karena belum ada teman-teman di sini yang pernah nyampe pada kekekalan gitu ya. Mungkin kalau ada boleh angkat tangan gitu ya. Nanti kita foto bareng gitu ya. Jadi dari kekekalan, dari masa yang akan datang. Tapi firman Tuhan dengan jelas, yes, tubuh kita akan kembali secara jasmani kepada tanah. Firman Tuhan mengatakan demikian, ada kehidupan setelah kekal. Tapi kekekalan itu yang masuk dalam kekekalan adalah roh kita. Dan roh kita itu akan kembali kepada dua tempat. Jadi kalau kita berbicara kekekalan, Alkitab mengatakan secara kita Kristen, kita percaya ada dua tempat ujung dari kekekalan itu. Yang pertama adalah surga dan kemudian ada neraka. Nah, kita nggak akan bahas eskatologi hari ini. Tapi kita bisa melihat, yang satu adalah seumur hidup kekekalan kita berada di dalam bersama-sama dengan Tuhan. Yang di neraka, kita adalah tempat hukuman, siksaan, penderitaan kekal bagi mereka yang menolak kasih karunia Tuhan. Kehidupan kekal ada sukacita, kedamaian yang luar biasa yang kita selalu dengung-dengungkan. Peace, shalom itu selalu ada. Kita lihat dalam Wahyu, Anda bisa melihat. Ketika kita mati ada tempat penumbusan sementara, yaitu kalau di surga ada yang namanya Bema atau Firdaus, tapi kalau di neraka ada tempat tunggunya yang namanya Hades sebelum kita benar-benar diadili dan kita akan masuk dalam kekekalan. Pernah bayangkan bahwa
di dalam kekekalan kita percaya secara iman kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, ada keindahan yang kemuliaan yang luar biasa. Lantainya terbuat dari emas, dinding-dindingnya dari batu permata yang luar biasa. Semua yang kita mungkin dambadakan di bumi, di sana itu tersedia itu jadi tembok. Bayangkan temboknya emas gitu ya, lantainya emas, tembok-temboknya batu permata dan lain sebagainya. Sedangkan yang di neraka akhir hidupnya mereka ada api belerang, dan api belerang itu nggak bisa dipadamkan. Sedangkan kita keindahan yang luar biasa, kehidupan yang kekal. Di Alkitab dikatakan bahwa tidak ada lagi kesedihan, nggak ada lagi air mata, tidak ada sakit penyakit. Oleh karena itu dalam kebaktian penghiburan kita mengatakan orang yang sudah mati di dalam Tuhan, jasadnya kembali kepada debu, tapi rohnya dia kembali kepada Bapa di Firdaus, dan dia sedang menunggu untuk mencapai suatu kekekalan di mana nggak ada air mata, nggak ada kesedihan, ada kegembiraan, kedamaian yang nggak ada akhir, di mana kita benar-benar hidup dalam relationship dengan Bapa. Makanya kalau Anda bisa enjoy praise and worship, itu kita seolah-olah sedang melatih diri kita untuk kita di surga, saudara. Pastikan Anda betah memuji menyembah Tuhan, amin saudara. Karena kita sedang melatih kehidupan kita untuk mengalami kedamaian. Dan ini yang paling penting, poin pentingnya adalah ada kehadiran Tuhan, the presence of God, yang di neraka ada siksaan kekal dan pemisahan dari Tuhan. Makanya ada istilah ketika engkau belum bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan mengalami kematian 2 kali. Mati secara tubuh, tapi rohmu berpisah selama-lamanya dari Tuhan. Sedangkan kita yang mati di dalam Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kemudian ada pertanyaan lagi, Pastor, kalau gitu kita tahu, mungkin ada sanak keluarga kita, dia hidupnya menjalankan agamanya dengan baik. Kalau kita nanti masuk di surga dan dia nggak ada di sana, apakah kita masih bisa ketemu gitu lah, saling visit, silaturahmi dan lain sebagainya gitu. Ternyata Alkitab dengan jelas Tuhan Yesus memberikan dalam Kisah Lukas 16 ayat 19 dan 31 mengenai orang kaya dan Lazarus. This is exactly kita bisa melihat orang kaya ini, it happen. Orang kaya, orang miskin akan menghadap suatu pengadilan nanti, di mana semua apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Minggu lalu Pastor Lina sudah membahas tentang hal tersebut. Namun jelas di sini, orang kaya yang masuk neraka, dia katakan have mercy. Masih ada banyak keluargaku, bisa nggak Lazarus itu mengunjungi, menginjili kepada mereka? Dan Tuhan, Bapak Abraham di sana mengatakan, hei nggak bisa, kita nggak bisa saling visit. Di sini kita bisa lihat, mereka bisa saling lihat, but we don't know. Tapi yang jelas dia katakan, terbentang suatu jurang yang tidak terseberangi. Mereka yang mau pergi dari sini kepadamu nggak bisa. Mereka yang mau datang dari situ kepada kami juga tidak ada yang bisa menyeberang. Justru karena itulah Ibrani 9 ayat 27 mengatakan manusia ditetapkan mati 1 kali aja kemudian dihakimi. Sama dengan Tuhan Yesus, 1 kali mati untuk selama-lamanya bagi pengampunan dosa kita. Di sini kita bisa melihat di satu sisi kita berbahagia, kita bisa bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Karena kematian dan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita memiliki kepastian kalau kita mati, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Di sini kita bisa melihat bahwa ada suatu kepastian kekekalan. Namun di lain pihak, yuk kita punya compassionate heart kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Let's become the mitra, partner bagi Tuhan untuk kita bisa melihat apakah kita mau orang-orang sekitar kita yang belum mengenal nama Tuhan Yesus, kita nggak akan mengalami perjumpaan selama-lamanya. Karena itu kita harus sama-sama, yuk let's think about eternity. Gak hanya berpikir 70-80 tahun kita hidup di dunia ini. Namun saya percaya, pertanyaannya apa yang saya mau bahas hari ini. Kita tahu bahwa kita mati, kita akan bertobat, kita sudah bertobat menerima Tuhan Yesus, kita hari ini kita mati masuk surga. Nah masalahnya, apa yang kita lakukan di dunia ini? Karena waktu kita berbuat baik, kita do good dalam kehidupan kita bukan untuk masuk surga. Karena apapun yang kita sudah kerjakan, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada pengampunan. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang kita lakukan di dunia ini yang memiliki makna nanti di dalam kekekalan. Hari ini saya ingin membahas itu untuk menyambung khotbah kita minggu lalu. Karena itu judul khotbah saya adalah Echoes in Eternity. Apa yang kita lakukan sehingga kita memiliki gaung bermakna pada kekekalan. Jadi 70-80 tahun walaupun cuma sekecil titik tadi waktu kita lihat dalam filmnya itu, dalam video singkat yang 1 menit itu hanya 1 titik.
tapi bisa memiliki makna. Walaupun kita sudah yakin pasti masuk surga. Saya akan melihat ini dari kacamata seorang raja yang paling bijaksana di dunia ini. Nama raja ini adalah Raja Salomo. Dia seorang filosofer, dia selalu mempertanyakan tentang hidup. Dan dia adalah raja yang paling kaya. Dia dengan segala kekayaannya, dia bisa memiliki hikmat yang luar biasa, kekayaannya luar biasa. Dia pernah mengalami hidup bersama 1000 wanita yang tertulis di dalam kitab. Dia katakan dia sudah menikmati dengan istri dan para gundik-gundiknya, totalnya 1000. Dia tiap hari party, pesta pora, dan dia juga memiliki pekerjaan yang excellent. Biasanya orang suka party kadang-kadang kerjanya kan ngasal kan, tapi kerjanya dia excellent. Buktinya apa? Ratu Sheba, ratu dari negeri seberang, ketika datang ke istananya, dia bisa melihat the sense of excellence yang dilakukan oleh Raja Salomo. Raja Salomo menuliskan kitab Kidung Agung tentang romansa kisah cintanya dia pada waktu muda. Dan kemudian dia nulis tentang hikmat dalam kitab Amsal. Namun di akhir hidupnya, dia menulis kitab Pengkhotbah ini. Di mana dia mengatakan semuanya, justru di akhir dia mengamati dengan kacamata seorang manusia, dengan kacamata seorang filosofer, dengan kacamata orang yang ingin mengamati. Justru dia bertanya tentang arti, tentang tujuan, dan makna kehidupan itu sendiri. Bahkan kalau Anda baca seluruh kitab Pengkhotbah, judulnya kesia-siaan, usaha mencari angin. Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 2 berbicara segala sesuatu itu sia-sia kalau kita tidak punya dalam equation hidup kita. Tuhan itu di mana di dalam kehidupan kita? Semua yang dilakukan, dan orang ini bukan orang ecek-ecek, dandar. Semua sudah melakukan semuanya, dia sudah mengalami semuanya dalam hidup ini. Yuk kita lihat pengamatan kita dari lensa kacamata seorang Raja Salomo dari Pengkhotbah 3 ayat 10 sampai 11. Dia mengatakan, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Tahukah Anda, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, Raja Salomo punya pengertian bahwa setiap orang punya assignment, punya calling dari Tuhan. Setiap dari kita, each one of you punya panggilan. Minggu depan kita akan berbicara mengenai panggilan, Pastor Bobby akan bicara tentang itu. Tapi dia katakan gini, ini yang dia amati. Saya ingin kita building sesuatu gitu ya, kita bisa mengerti dari lensa seorang filosofer Salomo ini. Dia mengatakan bahwa pekerjaan yang diberikan Allah untuk manusia itu melelahkan dirinya. Kenapa? Tahukah Anda, dia mengatakan bahwa assignment dari Tuhan itu melelahkan kalau kita nggak mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Yuk kita lihat ayat 11 ini. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nya kecil. Jadi kalau Anda berpikir bahwa nya itu nya besar, bahwa waktu Tuhan itu enggak. Karena ini berbicara mengenai time and season dalam kehidupan kita. Setiap waktu, masa kecil kita, masa remaja kita, masa college kita, masa young profesional kita, masa pernikahan kita, masa tua kita, masa empty nesters kita, masa mendidik anak-anak kita, itu indah pada waktunya, in its time. Setiap waktu itu indah pada waktunya. Namun itu akan sangat melelahkan ketika kita nggak punya sense of destiny atau sense of eternity di dalam kehidupan kita. Yang membedakan kita dengan binatang dan tumbuhan menurut firman Tuhan, itu ada di dalam kehidupan kita, ada rasa kekekalan yang Tuhan taruh. Hidupmu nggak akan pernah terpuaskan, hidup kamu nggak pernah mengalami kebahagiaan yang sejati ketika engkau tidak bertemu dengan yang menciptakan hidupmu. Ada rasa kekekalan, makanya manusia ini sampai dia bertemu dengan penciptanya. Pengkhotbah 12 ayat 1 mengatakan, ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ini pesan orang yang sudah mengalami segala keindahan hidup, saudara. Dia mengatakan, mumpung masih muda, yang setengah tua juga gak apa-apa, yang tua juga gak apa-apa. Ingatlah penciptamu pada masa. Karena hanya dengan mengenal the Creator, kita punya rasa kekekalan, destiny di dalam hati mereka. The problem adalah kenapa kehidupan ini mengalami kelelahan, karena manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Karena di mata Tuhan, event dalam kehidupan kita 70 sampai 80 tahun itu seperti satu titik. Apalagi event kesengsaraanmu hari ini, penderitaanmu hari ini, bahkan kejayaan yang kau bangga-banggakan itu hanya satu titik hari ini di hadapan Tuhan.
Kalau engkau nggak punya sense of eternity, pekerjaan Anda akan terasa melelahkan. Why? Karena manusia tidak bisa menyelami rencana Tuhan dan tidak bisa memasukkan Tuhan dalam setiap apa yang mereka kerjakan, sehingga engkau akan merasakan kekalahan. Kalau engkau sukses, Anda ingin give me more, give me more, give me more, gak akan pernah terpuaskan. Waktu engkau gagal, engkau akan menyalahkan Tuhan. Why me, why me, why me? Karena kita nggak bisa melihat bahwa dalam setiap season itu ada purpose-nya Tuhan. Tuhan sudah taruh rasa kekekalan itu. Amin, saudara. Sampai sini boleh mengerti, yang mengerti katakan amin. Alright, di sini karena until kita bertemu dengan sense of eternity di dalam kehidupan kita, waktu kita menjalani, kita nggak akan pernah merasakan kepuasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Makanya kita akan merasa musim dalam kehidupan itu akan indah ketika kita bisa mengerti makna kekekalan. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Jadi pertanyaannya adalah apakah yang kita lakukan? Bagaimana kita harus hidup hari ini di dalam dunia ini, di dalam realitas dunia ini? Karena kita masih hidup dalam kenyataan, kita nggak di awang-awang bukan hari ini, saudara. Yes, ada kekekalan, tapi kita masih hidup dalam kenyataan. Katakan sama-sama kenyataan, 1, 2, 3. Kenyataan, kadang kenyataan itu pahit memang. Kadang kenyataan itu nggak sesuai. Makanya kita perlu tahu. Dia berkata, kalau kita ingin bertanya dalam kehidupan kita, kita bisa melihat dari kehidupan Salomo. Kalau Anda bisa melihat tema dari kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, apalagi kitab Amsal, itu berbicara mengenai hikmat. Jadi poin pertama, Anda tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, 70-80 tahun. Tapi Anda tahu bahwa ada kekekalan di sana. Faktanya adalah Anda masih hidup, dikasih kesempatan hidup mungkin 50 tahun lagi, 60 tahun lagi, 40 tahun lagi. Yang pertama saya mau ajak kita semua adalah to ask wisdom. Katakan sama-sama wisdom. 1, 2, 3. Wisdom. Kita perlu hikmat. Karena kalau Anda perhatikan di kitab Pengkhotbah pasal 2 itu dia mengatakan bahwa hikmat itu akan melebihi kebodohan. Dan seperti terang itu akan mengalahkan kegelapan. Masalahnya adalah kalau itu hikmat dari manusia, itu akan sia-sia. Kalau itu hikmat dari pendapat kita sendiri, itu akan sia-sia. Mungkin kita dipengaruhi dengan filsafat demi filsafat, relativisme mungkin. Kita mungkin skeptis terhadap kehidupan apa yang ada di dalam dunia. Kita berpikir universalisme dalam kehidupan kita. Itu akan sia-sia. Kenapa? Karena Pengkhotbah 3 ayat 1-19, itu dia berkata, 1-9, berkata bahwa hikmat manusia dan hikmat dunia itu akan sia-sia. Karena ada waktu untuk kita menanam, ada waktunya untuk kita mencabut tanaman, ada waktunya kita ingin membunuh orang, ada waktunya kita menahan diri dari membunuh orang, ada waktunya kita harus berduka, ada waktunya kita harus bersuka cita, ada lahir dan mati. Intinya kalau Anda baca, di awal Pengkhotbah 1-3, manusia tidak memiliki kuasa. Anda boleh hidup di dalam dunia ini dengan segala macam hikmat seperti Salomo katakan, tapi hikmat manusia itu kebodohan di mata Tuhan. Dia mengatakan kenapa? Manusia itu nggak punya kuasa atas kehidupan dan kematian. Makanya jangan bodoh gitu ya. Kita nggak bisa punya kuasa. Manusia tidak punya kuasa atas time and seasons. Itu Pengkhotbah 3 ayat 1. Dia mengatakan waktu dan musim, time and seasons dalam kehidupan itu kita nggak punya kuasa. Itu semua Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Bahkan kita nggak bisa memilih keadaan baik atau keadaan yang tidak baik yang akan terjadi. That's why we need God's wisdom. Kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Dan saya mengatakan, saya harus sadarin, kita tahu kebenaran mengenai kekekalan, tapi kita harus tahu bahwa kenyataan itu nggak seindah apa yang kita bayangkan. Waktu kita dalam hidup ini, kita mengatakan mungkin punya keluarga yang hari ini lagi sakit, usianya udah 70 tahun, dan kemudian kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita nggak tahu apa yang harus mengambil keputusan. Kita nggak hanya bisa, ya udahlah, udah cukup hidupnya, udah 70 tahun, nggak apa-apa lah. Kita nggak bisa mikir kayak gitu. Waktu dia sakit, kita tetap perlu memikirkan. Waktu kita melihat orang mengatakan uang bukan segala-galanya. Waktu kita bangkrut, waktu kita mungkin mengalami kehilangan pekerjaan, semua orang berusaha menghibur hidup kita, mengatakan, uang bukan segala-galanya. Dalam hati lu akan mengatakan bahwa iya, tapi segala-galanya butuh uang gitu ya dalam hidup kita. Masalahnya adalah bulan depan gue harus bayar uang pangkal. Anak saya umur ada SD dan SMP mungkin kita mengatakan.
Nggak bisa kita hanya percaya satu hal. Yes, kita percaya doa, kita percaya Tuhan bisa buat mujizat. Makanya penting untuk kita belajar mengenai Tuhan yang memberikan mujizat di dalam kehidupan kita. Karena dia bisa melakukan, karena dia berdaulat dalam kehidupan kita. Namun kita nggak cuma sekedar hanya berpikir bahwa kenyataan ini bisa diselesaikan hanya waktu kita tahu tentang the fact of eternity. Makanya we need to ask God's wisdom. Setiap kita tahu bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya, waktu kamu berdoa, masalahnya aku udah berdoa untuk anak mungkin 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Aku sudah bertobat untuk istriku yang aku idam-idamkan udah lama tapi nggak kunjung datang. Dan semua orang mengatakan, oh nggak apa-apa, pasti ada, udah jadi. Ya tapi mana? Kadang-kadang kita juga ingin punya anak, bukan punya pasangan hidup. Kita seringkali kita mengalami kekecewaan, dan saya nggak diskon perasaan kecewa, tawar hati yang kita pernah alami di dalam kehidupan kita. Tapi yang hari ini saya mau katakan, let's see our life from the perspective of eternity, kekekalan di tengah kenyataan yang kita hadapi. Kita tahu waktu melayani Tuhan membangun karakter hidup kita. Karena sesuatu yang kekal adalah karakter development dalam kehidupan kita. Sesuatu yang kita bisa bawa dalam kekekalan. Karena kita akan build relationship bersama dengan Tuhan seumur hidup kita sampai selama-lamanya. Make sure kita punya karakter Kristus dalam pembentukan. Tapi daging ini lemah. Waktu kita dikecewakan, ya kita akan kecewa. Dalam bisnis kita dihadapi kenyataan bahwa orang curang malah dapat untung gitu ya. Banyak godaan di tempat kerja. Tapi Salomo mengatakan demikian. Jawaban di nomor 12 ini, ayat 12 dia katakan, aku tahu bahwa untuk mereka, untuk Anda hari ini, yang belum bisa melihat kekekalan itu, belum bisa melihat keindahan pada waktu yang diberikan Tuhan. Dia katakan tidak ada yang lebih baik. Amplified Bible berkatakan, it's nothing better. Nggak ada yang bisa kita lakukan daripada bersuka-suka. Bersuka-suka ini saya lihat Amplified Bible berbicara be joyful atau rejoice. Sama seperti yang Paulus pernah katakan, bersukacitalah senantiasa. Waktu di dalam penderitaanmu, di dalam kelelahanmu, di dalam kecapeanmu, di dalam kekecewaanmu, di dalam kepahitanmu, dalam hal apapun, firman Tuhan, be joyful, rejoiceful, dia katakan bersukacita, dan dia katakan enjoy, kesenangan dalam hidup mereka ini, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya adalah to do good while they live. Nggak ada yang lebih baik daripada kita enjoy proses dari Tuhan. Setiap proses yang Tuhan sudah izinkan boleh kita alami, kita bisa bersyukur. Dalam kata lain, Tuhan mengajarkan kita untuk kita itu bisa content, untuk kita bisa bersyukur di dalam kehidupan kita dan tetap melakukan yang terbaik di tengah situasi yang terburuk. Katakan sama-sama to do good. 1, 2, 3. To do good. Kita bisa melihat apa sih? Apa yang kita bisa bawa? Minggu lalu Pastor Lina mengatakan yang kita bisa bawa. Karena kita mati sudah masuk surga, waktu kita berbuat baik, itu apa sih? Do good ini apa? Mengumpulkan mahkota. Ada 5 mahkota. Anda bisa melihat di sana 5 mahkota minggu lalu. Ada mahkota abadi untuk kita yang berjuang memberikan yang terbaik pada Allah untuk melayani Tuhan. Ada mahkota kehidupan. Waktu kita bisa tahan terhadap pencobaan, itu upah yang Tuhan berikan. Mahkota kemegahan adalah untuk orang yang memenangkan jiwa bagi orang lain. Mahkota kemuliaan diberikan untuk orang yang menggembalakan. Mahkota kebenaran diberikan untuk orang yang setia sampai akhir dan merindukan kedatangan Tuhan. Nah, ini yang saya mau ajak kita berpikir hari ini. Jadi arti kata do good, waktu kita menghadapi bahwa kenyataan itu, realitas itu berbeda dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau kekekalan. Waktu kita menghadapi masalah-masalah yang di luar kontrol kita, di luar apa yang kita bisa cerna, di luar akal sehat kita, di luar dengan hikmat yang manusia, di luar dengan hikmat yang kita bisa lakukan sebagai manusia, kita perlu hikmat Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk kita bisa do good. Dan seringkali kita lihat upah ini sebagai hak kita, makanya kita, aku harus kejar. Tapi saya mengajak what if hari ini, kalau kita bisa melihat mahkota ini sebagai framework ketika kita dihadapkan pada situasi tertentu di dalam kehidupan kita, dan kita bertanggung jawab untuk kita bisa membangun sesuatu yang akan echoes in eternity, yang akan memiliki makna kekekalan. 5 mahkota ini memberikan gambaran what really matters ketika kita lakukan di dalam dunia ini yang akan memiliki dampak di dalam kekekalan. Yuk kita kasih situasi di sini. Mungkin tadi Daniel sudah ngomong gitu ya, ada orang yang mungkin capek ketika mereka melayani. Dia
mungkin mengalami kekecewaan dan dia cuma ingin bertahan. Instead of kita ngomel, kita nyacati, kita ngomong hal-hal yang gak benar mengenai setiap orang, kita menghadapi gak enak. Yuk, instead of that, saya mengajak kita untuk bertanya. Yang ada hubungannya dengan perspektif kekekalan. Yuk kita tanya bagaimana kita melatih diri yang memberikan yang terbaik. Di tengah segala kecapean kita, di tengah segala kekecewaan kita, ketika kita bisa katakan, aku mau memberikan yang terbaik. Area mana, karakter yang aku harus bertumbuh ketika aku mengalami hal ini. Ketika aku dihadapi dengan kecewaan, area karakter mana yang Tuhan mau aku bertumbuh. Saudara, waktu engkau melakukan itu, Anda sedang melihat perspektif kekekalan. Ini mahkota abadi di mana engkau akan berjuang terus. Engkau akan terus berjuang untuk memberikan yang terbaik despite of the bad situation yang engkau sedang hadapi. Di tengah-tengah hal yang buruk yang mungkin engkau sedang hadapi. Ini artinya berpikir duduk di dalam kekekalan. Ada beberapa lagi capek-capeknya kerja, lagi di luar kota, gitu ya. Istri nggak ada, anak nggak ada, tiba-tiba masuk hotel ditawari dengan escort untuk jatuh dalam dosa. Atau mungkin Anda pacaran, tiba-tiba sama-sama kerja di luar kota, tiba-tiba ketemu, kemudian tiba-tiba bisa-bisanya ketemu bareng dan punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Pertanyaannya adalah, Tuhan, aku gak kuat, manusia daging lemah, enggak. Tapi kalau Anda punya perspektif kekekalan, ketika kau dihadapkan temptation, Anda tanya keputusan apa yang perlu diambil. Gak usah ask wisdom, tapi langsung lari dari dosa itu. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Waktu kita pingin marah, pingin pingin bunuh orang dan lain sebagainya. Waktu kita bisa menahan hawa nafsu kita, menahan diri. Itu yang disebut dengan mahkota kehidupan. Keputusan apa yang aku ambil supaya aku bisa tahan uji, supaya aku bisa bertahan dalam pencobaan ini. Seringkali mungkin kita dapat berkat berlimpah, bingung mau kemana lagi. Tuhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah planning untuk keluargaku, dalam pekerjaanku aku sudah punya, untuk pelayanan aku sudah memberikan, untuk sedekah aku sudah memberikan semuanya. Pertanyaannya adalah kadang-kadang kita juga berpikir, kesempatan apakah yang kita bisa ambil supaya Injil itu bisa diberitakan. Terus slide berikutnya. Mungkin pertanyaan ini, Tuhan, aku nggak tahu apa yang aku harus bangun lagi. Mungkin Tuhan sedang berbicara pada Anda semua untuk bisa menabur supaya jiwa-jiwa bisa punya waktu untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Ini berbicara mengenai mahkota ketika engkau memberitakan Injil. Mungkin hari ini engkau mengatakan, orang tuaku belum bertobat, keluargaku semua melarang aku untuk pelayanan, melarang aku untuk datang ke gereja, ke IKEA dan lain sebagainya. Ask wisdom. Mungkin ini kesempatan buat kita untuk memberitakan Injil. Amin, saudara. Mungkin itu kesempatan, sehingga kita bisa melihat perspektif kita, oh iya ya, ada mahkota kemegahan. Itu bukan cuma hak yang aku akan terima, tapi tanggung jawab waktu aku ada di dalam dunia ini. Mungkin anak kita rebel semua, waktu mungkin SD buat orang tua di sini, anak Anda ikut sekolah minggu, apapun itu namanya, kalau di gereja kita namanya IFJF Kids, mereka baik-baik semua, apal firman Tuhan, tiba-tiba masuk usia remaja 12-18 tahun berkata, Papa, Mama, aku memutuskan, aku nggak Tuhan-Tuhanan, aku nggak gereja-gerejaan, aku nggak mau lagi percaya pada itu semua, karena aku baca bahwa itu semua, itu hanya isapan jempol. Dan kita dilatih, mana anak yang lucu-lucu yang waktu itu pengen jadi, pengen apal firman Tuhan, jago dan lain sebagainya. You know, saya mengatakan parents, ada dalam masa-masa kehidupan di mana anak-anak itu bisa menghadapi yang namanya faith deconstruction, di mana iman yang mereka percaya dihadapkan dengan realitas hidup, mereka akan bertanya, sebenarnya yang aku percaya ini benar atau enggak? It's okay, jangan panik dulu. Karena di sini kita bisa melihat, kita akan saling membantu, kita bisa melihat, bahkan mungkin itu kesempatan yang Tuhan berikan. Selama ini kita sibuk menggembalakan orang lain, ini kesempatan untuk kita menggembalakan anak-anak kita sendiri. Amin, saudara, para parents. Mungkin tim kita lagi rebel-rebelnya, lagi nggak suka, kita lagi nggak suka attitude mereka. Daripada kita cancel kehidupan mereka dari komunitas kita. Mungkin ini waktunya kita punya waktu untuk menggembalakan sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya mahkota. Di mana kita bisa melihat kehidupan kita mengalami, sehingga kita bisa melihat, kita bisa setia sampai akhir dan menantikan kedatangan Kristus.
Makanya kalau kita bisa di tengah penderitaan ini, di tengah kita sendiri menghadapi sakit penyakit, di tengah-tengah kita bisa menghadapi orang yang kita mengalami kepahitan dan lain sebagainya, di saat kita depresi dan lain sebagainya, tapi kita bisa melihat kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Salomo mengatakan di ayat yang berikutnya, dia katakan ayat 13, dan setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan. Kalau Anda bisa enjoy, Anda bisa dance di tengah-tengah penderitaanmu sendiri, bukan di tengah penderitaan orang lain ya saudara. Di tengah-tengah engkau dalam situasi gak enak, tapi kamu masih bisa bersyukur, masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Di tengah segala jerih payahmu dalam kesusahanmu, sadarlah bahwa itu adalah the gift of life, itu adalah pemberian Tuhan. Faktanya bahwa Anda mungkin banyak pikiran, banyak hal yang Anda masih perlu selesaikan dalam hidup, tapi Anda masih bisa berdiam diri dalam hadirat Tuhan, masih bisa bersyukur sama Tuhan, masih bisa memuji menyembah Tuhan. Jangan pernah anggap remeh. That's the gift of God di dalam kehidupanmu. Amin saudara. Makanya perlu hikmat dari Tuhan supaya kita bisa terus do good dan melihat makna kekekalan dalam hal yang sedang kita alami. Hal kedua, apa yang kita bisa lakukan ketika kita melihat sesuatu yang akan echoes in eternity, memiliki makna atau dampak dalam kekekalan. Yang kedua saya usul adalah keep walking. Katakan sama-sama keep walking. 1, 2, 3, keep walking. Terus berjalan dalam takut akan Tuhan. Karena ayat 14 mengatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Setiap musim, setiap season dalam kehidupan kita itu akan terus ada. Ada waktu susah, ada waktu senang, ada waktu kita menderita, ada waktunya kita dilayani, ada waktunya kita melayani, ada waktunya kita ingin menahan hawa nafsu, ada waktunya kita itu benar-benar gak bisa kontrol dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita itu gak bisa memilih dan ada kejadian yang memang sudah terjadi. Tapi dikatakan, itu semua dalam kontrol Tuhan. Karena Tuhan Allah yang itu akan endure forever, bahasa Inggrisnya. Tapi kenapa itu Tuhan izinkan terjadi? Adalah supaya kita takut akan Tuhan. Coba lihat bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelumnya tadi. Supaya manusia takut akan Dia. Saya kira kata takut ini cuma sekedar fear. Tapi ternyata kalau kita lihat Amplified Bible, coba dilihat sebelahnya lagi. Di sini mengatakan rasa takut ini bukan sekedar takut dalam arti fear, tapi kita bisa melihat kata yang dipakai, dikatakan, so that man will fear and worship him with apa? Reverence, knowing that he is God. Bahwa Tuhan itu in control di dalam kehidupan kita. Time and season akan terus ada. Kita gak bisa memilih keadaan baik maupun tidak baik, tapi apa yang Tuhan kerjakan terus ada. Tapi kita mau, kita terus berjalan dalam takut akan Tuhan. Keep walking. Jumat yang Sabtu yang lalu, FGF Men mengadakan suatu camp. Coba lihat fotonya, ya keren ya, FGF Men and Youth gitu ya. Berapa banyak yang datang di sini? Oh nggak ada, ya udahlah. Saudara, saya ngelihat ini, wow. Kenapa sih kalian itu mikirnya baru sekarang gitu ya, pas anak-anak saya udah pergi sekolah semua gitu ya. Idenya udah dari dulu tapi gak pernah kepikir sampai tahun ini Tuhan izinkan terjadi gitu ya. Saya terharunya ada 55 karena saya gak daftar, saya orang ke-56 saudara. Orang di sana. Dan sebenarnya saya udah mau datang karena sebenarnya khotbah saya itu masih minggu depan, tapi karena satu lain hal tertukar. Jadi saya katakan saya akan lihat deh, saya akan pergi nanti kalau saya khotbah selesai. Karena pengalaman saya tahun lalu ikut ini nggak tidur dan kedinginan, pulang keroan masuk angin, saya nggak ingin jemaat merasa dirugikan karena saya nggak khotbah hari ini. Yes. Bahasanya kekekalan banget gitu ya. Tapi saya bisa melihat di sini sesuatu momen-momen yang dibangun gitu ya. Sempat saya berpikir gitu, gimana kalau TMG di sini? Udahlah nggak usah, jangan di internet. Kita bisa ngelihat, yuk kita lihat momen-momen di mana orang tua dan anak ini, ya, anak dan papa dan daughter, daddy and daughter gitu ya. Kemudian kita bisa lihat daddy and boy dan lain sebagainya. Kita ngelihat di sini, bisa ngelihat pemandangan keindahan Reno Regolo dari 2100 MPDL gitu. Saya ngomong kayak gini, ngomong yang indah-indah, kita nggak ngomong perjalanannya dan kedinginannya dulu ya, supaya mau gitu ya. Tapi kita bisa ngelihat untuk melihat perjalanan yang begitu indah dari
2100 di atas permukaan laut ini butuh perjuangan. Dan bukan itu yang saya ingin ngomong sih sebenarnya gitu ya. Silakan kembalikan ke ayat supaya kita nggak pingin lagi gitu ya. Tapi kita bisa melihat di sini yang saya mau cerita adalah sebenarnya saya itu mau pulang hari. Saya mau pulang hari dan waktu Jumat saya baru selesai PowerPoint gitu ya. Saya selesaikan semua supaya saya nggak kepikiran karena saya tahu gitu ya di sana nggak ada signal. Jadi saya mau selesaikan dan kebetulan ada teman saya yang sama-sama kita berangkat ke sana. Yang sana datangnya jam 4 sore. Jadi kita sore-sore saya bawa driver saya, bawa supir saya, tapi saya numpang ke mobil salah satu teman saya. Jadi tujuannya supaya saya bisa ngobrol sama dia dan anak-anaknya. Kan ngobrol sama driver udah sering gitu ya. Jadi saya sama dia. Nah, waktu sampai saya di atas dan ini nyetirnya jalanannya cukup berliku-liku. Dan ketika sampai di atas saya bilang pada sopir saya ketemu, selamat juga akhirnya dia bisa ngikuti karena GPS-nya udah mati gitu ya, jadi nggak pernah ke sana dia. Tahun lalu juga saya sama teman-teman gitu ya ke sana. Dan saya tanya sama dia, nanti malam saya pulang loh jam 9 sampai jam 10. Dia bilang, waduh Pak, ini malam ini dia lumayan cepat. Kemudian dia bilang ini jalanannya lumayan terjal gitu ya, kalau lampu dimatiin itu benar-benar gelap gulita. Dia bilang bisa nggak besok aja. Nah ini masalahnya saya cuma bawa baju yang ada dan handphone yang sudah 20%. Jadi saya itu nggak sempat, ya udah saya bilang oke, lihat aja. Pokoknya sampai kalau nggak pulang ya udah saya nggak pulang. Tapi di sana saya begitu terharu dengan teman-teman men dan youth yang ada di sana yang membuat saya akhirnya stay di sana aja ya, gitu ya. I just want to spend time. Masalahnya saya kan tanya kan tendanya ada yang sisa nggak gitu kan, maksudnya pergi nggak pamit nggak itu semua saudara. Dan akhirnya ya udah singkat cerita saya ke sana dengan baju yang tersisa dan nggak mandi gitu ya 18 jam gitu ya sampai besoknya nggak tidur juga kedinginan. Tapi yang heran waktu saya pulang, waktu nyetir turun gitu dia bilang, waduh Pak untung. Dia bilang, sopir saya bilang, Pak untung ya ini waktu terang gitu. Kalau tadi malam saya pergi sendirian ini sama Bapak saya bingung gitu, jalannya kecil banget. Dan tadi malam saya nggak lihat loh itu begitu dekat sama jurang kanan kiri dan lain sebagainya. Dia bilang muter-muter, untung kita kembalinya siang, jadi pergi harus siang gitu ya. Dan keluarnya juga harus waktu ada terang gitu. Dan kemudian saya tanya sama dia, loh Pak, jadi apa yang membuat kamu tuh main cepet loh, jarang kamu nyetir ngebut-ngebut ini. Karena kebetulan teman saya nggak mau sebut namanya, nyetirnya cukup ngebut. Jadi dia sampai ke atas itu cukup cepat. Dia bilang, saya nggak ngelihat kanan kiri Pak. Pokoknya saya ngelihat selama ada terang, selama ada mobil di sana, dia jalanannya gimana pun, tikungannya tajam gimana pun, saya ikuti. That's good. Di sanalah saya ngomong, ya perjalanan sama Tuhan juga seperti gitu ya kira-kira. Kadang-kadang kita itu nggak bisa milih jalanan mana. Justru kalau kita ngelihat terang, kita tahu jelas segala-galanya, mungkin kalau kita takut melangkah, saudara. Kita takut untuk keep walking. Tapi tahukah Anda, justru waktu kita diem nggak ngapa-ngapain, disitulah kita mengalami stagnansi dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin engkau mengatakan, Pastor, aku nggak kenal Tuhan. Mungkin aku nggak punya agama, mungkin aku apati terhadap agama. Aku mengatakan mungkin aku consider myself, aku percaya spiritual, tapi aku nggak mau terasosiasi dengan agama apapun. Mungkin Anda udah mengatakan semua agama sama aja, semua agama itu plural, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Aku juga nggak tahu. Tapi hari ini, saudara, firman Tuhan mengatakan waktu engkau keep walking. Anda hari ini, mungkin Anda datang, entah Anda mendengar atau Anda duduk di tempat ini. Waktu engkau keep walking, engkau nggak menolak, at least engkau mengatakan, hey, I know something, sesuatu aku dijamah Tuhan. Karena saya percaya ketika engkau keep walking, yang pertama ini yang terjadi adalah ketika engkau berjalan dengan kesadaran, dengan rasa kagum bahwa Tuhan itu ada. Yang pertama itu adalah waktu engkau berjalan dalam takut akan Tuhan, itu akan membawa engkau pada suatu titik di mana engkau mengalami pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus. Hari ini mungkin engkau mengatakan, Pastor, dalam perjalanan mungkin terjal dalam kehidupanku, aku udah bertobat, tapi aku sering jatuh bangun dalam dosa. Aku sering jatuh dalam temptation, aku gak bisa menahan hawa nafsu, aku mungkin gak dapat mahkota. Setiap kali hawa nafsu itu menyerang, aku gak tahan uji. Tapi kalau engkau stop baca firman Tuhan, kau stop datang ke iCare, kau stop datang untuk Anda terus dibangun melalui setiap minggu, engkau akan mengalami stagnansi dalam kehidupan. Karena apa?
When you keep walking dalam takut akan Tuhan, engkau akan didorong untuk bisa mentaati perintah-perintah Tuhan. Mungkin dalam hidup ini, engkau seringkali jatuh, tapi justru ketika engkau percaya dalam kebenaran, engkau izinkan orang-orang komunitas sekitarmu untuk membantu engkau. Di saat itulah engkau bisa punya kekuatan untuk melawan segala godaan. Saya percaya untuk waktu kita nggak cuma mentaati firman-firman Tuhan, tapi when you keep walking, kanan kiri semua melakukan hal yang buruk. Tapi ketika engkau berjalan dalam kebenaran, you stay di jalurnya. Walaupun dalam hatimu mungkin mengatakan, aku nggak kuat nih pastor, aku nggak kuat nih. Godaannya begitu dalam, nggak kuat nih. Tapi waktu engkau keep walking, jangan berhenti. I encourage you untuk Anda terus melangkah sehingga Anda punya kekuatan untuk melawan godaan yang kau hadapi dalam kehidupan ini. Pastor Frank Damasio, dia pernah menuliskan, waktu engkau merasa frustrasi dalam hidup, waktu engkau merasa burnout dalam hidup ini, mungkin ini waktunya engkau go to the basic. Apa basic itu? Baca Alkitab lagi, nyembah Tuhan secara pribadi kembali. Itu membuat kekuatan. Mungkin kau berkata, pastor aku depres banget, aku gak kuat. Some of you punya kecenderungan mungkin untuk bunuh diri. Engkau sudah, seperti yang tadi dikatakan oleh Daniel, menyedihkan. Seolah-olah engkau gak punya pengharapan lagi dalam hidup ini. Tapi ketika engkau gak menolak, ketika ada teman yang ingin memberi bantuan, ketika engkau ada teman yang tanya, how are you? Engkau gak reject mereka, engkau tetap keep walking, engkau ikuti tuntunan Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya percaya bahwa harapan itu ada dan masa depan itu sungguh ada dalam hidupmu. Ini cara kita bisa melihat. Pertama, ask wisdom. Yang kedua adalah keep walking dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah, sebab barang siapa berpaling pada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. First thing, mungkin Anda nggak percaya dia itu ada. Percayalah bahwa dia itu ada dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Waktu engkau keep walking, engkau mencari dia. Walaupun dalam hatimu engkau belum 100% yakin bahwa dia ada. But when you keep walking dalam kehidupanmu, Anda bisa melihat pada waktunya Tuhan yang sama akan memberikan harapan, tujuan, dan kepastian hidup. So it is impossible to fulfill God's given purpose unless kecuali kau hidup dalam takut akan Tuhan dan beri dia tempat yang pertama dan utama di dalam hidup ini. So apa yang kita pelajari hari ini teman-teman di sini? Saya undang pemain musik untuk bisa sama-sama berbicara mengenai kekekalan, dimulai dari keputusan Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak akan menantang hari ini, tapi kalau engkau merasa bahwa ini waktunya, just tell your friend bahwa engkau ingin didoakan, oh hari ini akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus. Ini yang memastikan kehidupan, sehingga engkau yakin 100% engkau ada berada di surga bersama-sama dengan Bapa ketika engkau mati, karena ada kehidupan setelah kematian. Tapi kedua, ketika engkau menghadapi bahwa kenyataan yang engkau alami itu berbeda dengan apa yang firman Tuhan katakan, hey, ask wisdom and do good. Anda perlu memiliki hikmat untuk keputusan yang benar saat menghadapi realitas hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran yang kau percayai. Dan satu hal yang penting adalah keep walking dalam takut akan Tuhan. Mungkin engkau merasakan bahwa aku stagnan, tapi ketika engkau membuka dirimu dalam takut akan Tuhan, ini membuka pengenalan yang benar, layer demi layer, sehingga engkau tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Mulai renungkan kata-kata firman Tuhan. Apa yang kau bisa lakukan di dunia yang singkat 70-80 tahun ini, yang akan berdampak echoes in eternity. Ada kesetiaanmu, ketika engkau mengambil keputusan yang benar, ketika engkau ask wisdom, right decision, ask wisdom and keep walking, sehingga engkau akan setia sampai akhir hidupmu. Mari nyanyikan lagu ini. Thank you. Dia yang mengenal setiap kehidupan kita. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku
berdoa buat Anda yang mengatakan, Pastor, aku mengalami bahwa antara kenyataan dan apa yang kita tahu tentang kekekalan, tentang firman Tuhan itu mungkin ada gap. Bahkan mungkin beberapa dari Anda mengatakan, aku hampir menyerah dalam hidup ini. Aku mau menyerah dalam pelayanan. Aku mau menyerah dalam kehidupan rumah tanggaku. I want to give up my marriage life. Anda yang mungkin mengalami tantangan besar dalam keuangan, mengalami tantangan besar dalam membangun rumah tangga, mengalami tantangan besar dalam mendidik anak-anak Anda. Mulai tanya Tuhan, ask God's wisdom hari ini. Apa yang kau harus lakukan? Mungkin ini waktu engkau boleh mengembalakan orang-orang yang sedang engkau layani. Ini waktunya engkau harus bertahan melawan apapun perasaan yang engkau sedang hadapi. Karena engkau tahu bahwa kesetiaan itu berbuahkan hasil yang luar biasa. Tapi lebih dari itu saya ingin berdoa. We still believe Tuhan dapat melakukan mujizat dalam kehidupanmu. Tapi doa saya, siap kita boleh setia sampai akhir hidup kita. Nggak menyerah di tengah jalan, bahkan mungkin masa lalu begitu buruk. Hari ini, kasih yang sama dari Tuhan Yesus mengatakan, aku nggak melihat kamu karena ada apanya. Tapi aku melihat kamu apa adanya. Tapi aku mau engkau berubah, engkau menjadi seperti Kristus. Kalau Anda membutuhkan doa hari ini, taruh tanganmu di dada, saya ingin berdoa buat Anda hari ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tuhan, Anda berdoa Tuhan. Tuhan, Anda berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, Kau mau Tuhan, hidupku Tuhan Yesus, dalam sisa waktuku di dunia ini Tuhan, aku mau menabur sesuatu yang akan berdampak pada kekekalan. Bukan hanya untuk kesenangan diriku sendiri, bukan hanya kepentinganku sendiri, but something, Lord Jesus, yang bisa meaningful, yang punya makna dalam kekekalan Tuhan. Gak hanya untuk kerjaanku sendiri, gak hanya untuk diriku sendiri Tuhan. I want to rebuild our life, sehingga aku didapati aku setia sampai akhir hidupku. Ini aku Tuhan, ini hamba-Mu Tuhan. Pakai aku sesuai dengan rencana-Mu sampai akhir hidupku Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus biarlah bekerja. Kalau Anda masih merasa butuh didoakan, mampir ke Connection nanti untuk didoakan. Atau mampir, cari I Care Leader, orang-orang yang mengerti kehidupanmu. Sehingga dia bisa memberikan kata-kata yang menguatkan bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupanmu. Ask God's wisdom and keep walking. Jangan menyerah, sehingga kau bisa setia sampai akhir hidup. Thank you Lord, in Jesus mighty name. Amen. God bless you, Tuhan memberkati Anda semuanya. Bapak Ibu bisa duduk. Child Dedication diadakan hari Minggu 19 November. Registrasi dapat dilakukan di apps AFJF Surabaya atau link yang tertera. Terbuka khusus untuk semua member AFJF Surabaya. Pendaftaran untuk baptisan selam sudah dibuka. Daftarkan diri Anda sekarang. AFJF Women mengadakan Christmas Market 2023. Akan ada bazar dan carnival games yang diadakan hari Minggu tanggal 3 Desember di lobi AFJF Surabaya. Open for donation dalam bentuk makanan dan minuman untuk dijual di Christmas Market. Semua hasil penjualan akan diberikan kepada generasi peduli. Salah satu program Love in Action, AFJF Surabaya akan melakukan donor darah pada tanggal 25 November jam 10 pagi. Acara terbuka untuk umum, daftarkan diri Anda sekarang. Halo, aku sangat senang karena sebentar lagi kita merayakan Christmas. Apalagi Christmas kali ini, aku bisa langsung join untuk berbagi kasih ke Rumah Langit. Nah, Sofia mau ajakin parents dan teman-teman untuk ikut Love in Action bersama AFJF Kids dan Generasi Peduli. Diadakan dari 19 November sampai 3 Desember.
kita bisa mengumpulkan baju layak pakai dan mainan juga. Nanti juga ada booth yang menjual tas dan stationery yang nanti disumbangkan ke Rumah Langit. Yuk, kita sama-sama put our love in action for this Christmas. Bye! Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, perkenalkan saya Pastor Indra Karyanto sebagai host Anda pada pagi hari ini dan mewakili tim pengembalaan tempat ini. Dengan sukacita saya ingin menyampaikan makan kentang, minumnya es rikaya. Selamat datang di IFGF Surabaya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus bisa bergabung bersama kami minggu depan dalam kegiatan ibadah raya di IFGF Surabaya. Setiap minggunya kami ada 2 kali ibadah, jam 8.30 dan jam 10.30. Karena itu mari kita bersama-sama mengundang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin belum memiliki gereja lokal, bisa bergabung bersama dengan ibadah kami di IFGF Surabaya. Juga bagi Anda yang mengikuti secara online, kami menyambut Anda juga untuk bisa bergabung bersama IFGF dengan Surabaya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami, ibadah online maupun onsite, kami ingin bisa berkenalan dengan Anda dengan lebih baik, melayani Anda dengan lebih baik lagi. Jadi silakan setelah selesai ibadah ini bagi Anda yang onsite, ketika Anda turun sampai di lantai 1, silakan Anda bisa nemui tim connect tim kami. Connect tim kami biasanya yang bawa sign, bawa board sign ya, yang ada tulisannya Happy Sunday, Good to see you dan sebagainya. Anda bisa colek mereka dan bilang, saya baru pertama kali nih datang ke IFGF Surabaya. Maka mereka akan bisa melayani Anda dengan lebih baik dengan Anda bisa memberikan data-data Anda supaya kami bisa kontak dengan Anda secara reguler. Dan juga yang online yang baru pertama kali Anda juga bisa chat di kolom chatnya bahwa menyebutkan Anda baru pertama kali juga join di ibadah IFGF Surabaya. Maka tim Asyir kami juga akan menyambut Anda secara khusus. Baik, pengumuman bahwa kami menyediakan satu area khusus. Tadi sudah Pastor Raymond sempat mention bahwa kami sebut sebagai area The Connection. Tempatnya di lantai 1. Ketika Anda turun dari tangga sampai di lantai 1, maka sebelah kiri itu akan ada satu space, satu area khusus yang ada pembatasnya. Nah di situ bila Anda membutuhkan layanan doa secara spesifik atau Anda ingin ngobrol dengan kami sebagai tim pengembalaan tempat ini secara spesifik, Anda bisa temui para pastoral, para leader yang ada di tempat itu untuk Anda bisa ngobrol dan dilayani secara khusus di area The Connection tersebut. Jadi mohon maaf dan mengharap maklum bahwa area tersebut bukan untuk ngobrol ataupun kongko-kongko saja, tapi itu adalah area di mana kami bisa melayani Anda secara khusus selama Anda di gereja ini. Dan bagi para parents, bagi para orang tua yang berusia batita bawah 3 tahun dan Anda membutuhkan area atau ruangan nursery, kami sediakan di dalam ruangan playground. Jadi ruangan playground tempatnya kalau Anda masuk dari gedung ini lewat pintu kaca, sebelah kiri dari pintu kaca tersebut kalau Anda masuk ke dalam gedung ini itu adalah ruangan playground. Di dalamnya ada ruang nursery yang bisa Anda gunakan. Dan kalau Anda pulang dari gereja masih pengen untuk fellowship, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dengan siapapun juga, silakan Anda manfaatkan area lobby di lantai 1 atau kami juga siapkan di lantai 2. Area yang kami sebut sebagai Hub 2, area Hub 2. Kalau Anda turun dari tangga, Anda bisa jalan ke arah kanan sebelum jembatan kaca, di situ ada undakan-undakan tempat duduk seperti tangga gitu ya, seperti model tangga gitu. Anda bisa pakai untuk ngobrol, untuk fellowship, untuk snacking di situ dengan teman-teman Anda. Anda bisa manfaatkan. Kami memang siapkan untuk bisa fellowship dengan rekan-rekan Anda. Sesuai dengan yang tadi sudah diumumkan, maka bulan depan kita punya tema Love in Action. Salah satu aksi nyatanya kita IFGF Surabaya akan mengadakan kegiatan donor darah. Ya, kegiatan donor darah 2 minggu lagi tanggal 25 November. Jadi pastikan
tandai agenda Anda, tandai kalender Anda. 25 November mulai jam 10 sampai jam 15 Anda bisa ngajak siapapun karena ini terbuka untuk umum, tidak hanya eksklusif untuk IFGF Surabaya. Ya, mari kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini karena kita bisa membantu sesama lewat kegiatan donor darah ini. Jadi pastikan siapkan diri Anda. Kalau yang punya tekanan darah rendah atau HB-nya kurang, mulai sekarang makan sate kambing setiap hari, pesan gulai setiap hari gitu ya. Kalau Anda yang punya tekanan darah tinggi, minum jus ketimun, jus seledri setiap hari. Ya, dan jangan minum obat apapun 3 hari sebelum hari donor darah. Karena kita akan diperiksa, lalu juga dipastikan kita tidak mengkonsumsi obat apapun juga 3 hari sebelum harinya donor darah. Jadi mari kita ngundang, kita ngajak siapapun yang memang belum pernah ataupun sudah terbiasa untuk donor darah untuk partisipasi dalam acara donor darah ini. Lalu silakan menyampaikan persembahan offering Anda melalui jalur-jalur yang sudah kami siapkan, melalui kode KRIS maupun transfer online. Nomor rekeningnya bisa Anda lihat di depan, di sign depan, dan juga di mesin edisi yang sudah kami siapkan di depan ruang ibadah ini. Untuk berita terupdate dari IFGF Surabaya, Anda bisa ikuti akun sosial media kami di Instagram ataupun YouTube dengan akun @IFGF Surabaya, @IFGF Surabaya. Ya, Anda bisa follow, kemudian Anda bisa ikuti berita-berita terupdate dari IFGF Surabaya. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan mari angkat tangan untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Berkat pemeliharaan dari Bapa Surgawi, berkat keselamatan kehidupan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan pertolongan dari Tuhan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap umat Tuhan yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Pasang lagu di atas pedati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.